Pindah yuk. Kemana rencananya? Adalah Oh, sebuah negara. sebuah negara. Thailand ya pasti pengen. Iya. Kok tahu? Aku cuma di Thailand yang bisa. Oh ada ya tuh. Pertanyaan pertama. Tapi pertanyaannya ini kita tuh nggak dari kita, Bay. Dari atas. Oke, itu ada pertanyaannya, Bay. Coba dibahas. Gila. Apakah lu nyalek karena lu sudah nyerah dengan saingan entertainment? Anjir. Hai, Halo. kembali lagi Kemana? di teras belakang. Mana? Anjay. Ini. Ini sudah paling belakang, kalau ke sana gudang. Anda hati-hati untuk menjadi hostnya. Kenapa? Nanti dinilai sama host tua ini. Harus disebut tuanya. Aduh. Kita tahu bahwa yang nonton ini mungkin bertanya-tanya di sebelah kita ini siapa. Iya pasti. Kecuali memang Anda sudah berusia 30 tahun ke atas, pasti tahu. Iya pasti Iya udah kan? cek kolesterol, Nah. jaga gula darah, sering-sering check up. Nah mungkin tuh tahu. Tapi kalau Anda anak kuliahan, pasti tidak pernah nonton OB ya? Udah pasti. Ya karena waktu itu OB tayang berarti mereka kalau kuliah sekarang masih SD ya. Kelas 1. Tapi gue nonton pas SD ah. Enggak anjir, enggak setua itu. Gue 2000. SD gue emang tua. Waduh. 2000 berapa sih? Itu tuh. 6. 2000. 2006 sampai 2010. Oh SMA 2006 SMA. Gua juga jarang nonton OB karena dulu masih di stadium. 2006 tuh masih Somewhere You Find Me. Stadiumnya yang JIS apa yang GBK? Ya GBK dulu. Parkiran. Bayu Oktara! What's up? Halo. Jadi kalian selalu berdua emang selalu bikin konten? Lu kan Enggak. ada sama istri lu. Nggak Iya. mau di teras belakang sama istri lu aja? Lagi retak, lagi retak. Lagi retak. Lu jangan Hah? doa lu. Oh nggak boleh diomongin ya? Tuh. Enggak nyampe juga doa lu ya. Beda server. Beda server. Enggak dia mah selalu gitu ngeretak-retakin rumah tangga orang. Yang penting Emang- gereja gua ada AC-nya. Wih, ya. Kenapa, Bay? Emang kenapa? Retak emang retak. beneran. Enggak, Bay. Enggak. Baik-baik Terakhir saja. kapan? Apanya? Ngapain? Coba tanyain terakhir kapan? Terakhir kapan? Malam tadi Ah, malam. kan tadi bilang alasannya capek tidur. Itu mah minggu lalu. Sama siapa? Minggu lalu ke Jogja kan kamu nggak mungkin loh sama Ayo. Waduh. Ya enggak dong. Sama Dustin saya. Dating bisa? Bisa. Nggak rada bingungnya mau diajak ngobrol. Bayu Oktara luar biasa. Reno, Ih, McDenny. anjir. Gila. Teman-teman dulu kami ini semanajemen Iya, Betul. betul. di Om Farhan. Ya. Dan Bubar. kita semua bubar, tapi Bayu direkrut lagi sama Om Farhan. Tapi beda. Tapi manajemen bukan Nasdem. Oh bukan. Beda. Saya kira M-nya dari Nasdem itu M-nya manajemen. Saya nggak tahu ya, mungkin bukan manajemen artis, tapi kayaknya potongannya sama. Sistemnya bukan Bukan potongan visi setoran. Enggak, itu terlalu kasar iuran. Oh, iya. Wadah. Iuran anggota partai. Nggak ada. Enggak ada iuran? Lo tanpa mahar dong. Sama Mar. Oh, lu dibayar ya? Enggak juga. Bentar, lu tuh ke situ caleg apa nge-MC sih kalau dibayar? Yuk, MC juga, caleg juga. Cuman kalau dulu sebelum masuk partai kan ditanya kontrak dulu sebelum Oh, iya. MC. Iya. Kalau sekarang, wah udah masuk partai nggak pakai ditanya kontrak bro. Langsung 3M. Mantap, makasih. Oh gitu pas. Bukan. Enggak. Oh parah nih ya. Lo jangan sampai gue belum jadi. Lu mah. Di mana-mana kalau sudah anggota menjelekan partainya jangan diperpanjang, Saya Pak. nggak jelek-jelekin. Iya, tadi tuh udah kayak nggak ikhlas banget Eh, cuma Bu, dimana. Saya bukan- ikhlas. Oh. Ikhlas. Bagus. Iya. Orang-orang sekitar Astagfirullahaladzim. yang juga baik. Baik. Baik Iya semua. kan, baik semua. Baik semua karena ya mereka udah senior, mereka punya visi misi dan juga Betul. punya niat yang lurus buat masyarakat. Merubah Indonesia. Dan harus kalian tahu, sebagian hidup saya keuangannya itu dari pas. Kok bisa? Kok bisa? Dulu jobnya di Metro TV. Oh.
I love you, I love you, I love you. Bayaran yang paling cepet TVNT. Iya, benar. Seminggu setelah syuting cair. langsung cair. Ya. Itu dulu. Dulu. Sekarang, oh, Bapak masih punya program juga dia. Oh lama Masih sekarang ada. emang? Ada. Emang kalau enggak. Enggak, cepet. Udah nyerang partainya, nyerang perusahaannya, anjing. Udah kayak Om Parham banget ya, sama Om Resep Parham juga aing begitu. boga caleg agen perubahan kieu mah. Tapi itulah ketulusan dan kejujuran yang memang harus dipilih caleg-caleg seperti ini. Itu. Tidak menutupi ada kekurangan dari partainya atau kelebihan dari partainya. gitu. Tidak menutupi itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama. Satu memang partainya bagus. Kedua, Karena dia masih baru, belum dapat akses informasi. Jadi kelihatannya bagus. salah ngomong jadinya. Alus, dah mana mah temilu meeting so. Tapi baik, berhubung mana kan caleg. Udah resmi ya, udah boleh dipublish ya? Insya Allah. Ya, udah boleh dipublish. Dan katanya Bayuni akan membawa perubahan. Amin. Oleh karena itu, Teras Belakang episode kali ini kita pertama kali juga membawa perubahan. Berubah. Enggak gitu. Anjing kolot. Emang sejak masuk partai jadi gitu ya? Kolot anjing kolot. Aya nanti berubahna dipencet hungkul filter kudu berubah lagi. Kita ada sedikit perubahan di sini. Ya. Khusus untuk Bayu kita mulai. Jadi kita nih di episode Teras Belakang hanya akan menanyakan 4 pertanyaan. Tapi di agama yang gue yakini, Tuhan itu menyukai yang ganjil. Jadi gimana kalau 5? Untung saya tidak yakin. Salah lu masalah ke dia, ke gua harusnya. lu harus- Gua tambah 1. Jadi Ya, 5. Jadi 5 lu. Ya. Karena lebih bagus milih nomor 5. Wah. Bagus masuk. Maksudnya bukan ke ganjilnya, Anda memanfaatkan agama untuk itu. Astagfirullah. Loh, emang Anda belum pernah? Sudah jangan dibahas. Jangan dibahas. Pertanyaan pertama kita ini pertanyaannya, sebelum itu saya mau pesan minum dulu. Ya udah Ada pesan Bayu dulu. nggak enak. Sebelum pertanyaan yang resmi ya, ini kan pertanyaan cuma basa-basi ice breaking doang. Friend gue nggak minum alkohol loh, no. Loh kemarin Hand sanitizer doang. mabok nggak bersih lu. Lebih banyak mudaratnya itu dia daripada alkohol yang Bisa. biasa. Jangan minum alkohol lah. Halo, Harusnya minum apa? sediain yang spesial untuk Bayu Oktara ya. Zam-zam. Ya, spesial pokoknya harus spesial. Spesial? Buat Bayu. Ya, ya. Ya. Oke. Nah, itu datang. Pertanyaan pertama. Tapi pertanyaannya ini kita tuh nggak dari kita, Bay. Dari? Dari atas. Oke, itu ada pertanyaannya, baik. Coba Wih, dibahas. gila. Apakah lu nyalek karena lu sudah nyerah dengan saingan entertainment? Anjir. Itu pertanyaan dari orang atas tuh. Oh, ya, orang Ada atas. Ya. Ntar kameranya ke sana ya. Oke, apakah lu nyalek karena lu udah nyerah dengan saingan itu? Dari pertama gue nggak merasa pernah bersaing sih. Oh. Maksudnya ngejalanin aja gitu. Ngejalanin aja. Ya bukan masalah nyerah di entertainment, tapi karena emang udah nggak ada. Jadi memang sudah tidak bersaing ya? tidak bersaing. Gimana mau masuk persaingan? Lu bersaing tuh kalau masih di arena yang sama. Iya. Kalau lu udah nggak di arena itu, lu bersaing sama siapa? Iya, makanya lu ngomong enggak, saya tidak merasa bersaing karena tidak ada jobnya. Sugante bijak anjir, Sugante saya tidak bersaing PKT anjing sarua jobna. Tapi apa karena usia semakin dewasa gitu. Jadi gua tuh punya kemampuan untuk komunikasi loh, public speaking. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang bisa membawa perubahan bangsa walaupun sedikit gitu. Ada nggak dia? Justru kan waktu gue memutuskan dan merasa terpanggil untuk masuk politik, itu gue masih siaran radio, masih ada acara TV, Iya. masih ada podcast-podcast, YouTube sama beberapa institusi gitu ya, institusi pemerintah atau swasta. Tapi begitu memutuskan masuk ke politik, alhamdulillah berhenti semua. Ararewe. Nah, tuh terus. Nggak berhenti karena ada di kontrak partainya, lu nggak boleh lagi nyari. Kan nggak boleh kan katanya ya? Nggak boleh nyambi. Boleh. Boleh kalau diizinkan sama yang mau menggunakan jasa lu. Iya. Tapi kalau misalnya di radio kan ya radio gua kan tahu kan radio grup apa ya beda jalur. Kan di PAN. Harus lo sebut. Iya, nggak apa-apa lah. Partai bagus juga itu. Iya, Tapi enggak. lebih bagus Nasdem. Semua partai bagus. cuman. Cuma yang menang satu. Iya. Enggak, tapi waktu itu gue lagi enak-enaknya siaran kalau radio, tapi harus pamit karena memang harus memilih. Udah gitu kan nggak mungkin kalau di radio gue sebagai petugas partai gitu, gue ngomongin
kebijakan, ngomongin Jakarta, ngomongin orang, ngomongin topik, ngomongin ini, ngomongin itu, jadi nggak objektif. Jadi mau nggak mau, begitu juga yang lain, ya sedikit-sedikit, tapi sebenarnya banyak juga klien yang masih tetap ngajak kerjasama. Walaupun udah tahu. Iya, walaupun udah tahu. Oh, Karena kan gue syukurlah. memang tidak mendeklarasikan sebagai profesional aja. Iyalah, nggak mungkin juga misalnya lu hire Bayu nge-MC acara gathering, misalnya gathering apa Yamaha, di situ dia bilang coblos saya gitu kayak Jangan. nggak mungkin kan. Tetap profesional aja, tapi Iya. cuman pakai baju Nasdem doang kan MC-nya ya. Iya, enggak, cuman gue bawa relawan aja. Mendata. Yang agak ganggu emang datang Bayu tuh pakai jas Nasdem tapi nggak pakai daleman. Agak ganggu kalau nge-MC gitu sih emang. Tapi gua ini sih ya, maksudnya kadang ada orang yang mencibir gini, oh nih artis nih udah nggak laku nih jadi caleg, justru lagi bagus-bagusnya biasanya, Iya. makanya caleg mau nih ngambil, partai mau ngambil Iya. gitu kan. Iya, alhamdulillah. Karena kan biasa di radio kan gue ketemu sama orang, sama pendengar, udah gitu di TV, nge-MC, ketemu sama orang, denger cerita-cerita mereka. Karena pada dasarnya emang gue denger cerita tuh satu, jadi energi gitu loh buat gue. Iya. Jadi selama ini ketemu di radio, di TV, on air, nah sekarang ketemu langsung, denger cerita langsung gitu. Persaingan di ini sama, kan kita ngomongin persaingan nih. Di dunia entertain sama di ini, pencalegan ini. Tentu lebih gila di pencalegan. Wah, harus punya duit berapa? Wah, sedikit lah. Lebih berat ini berarti ya? Pasti. Sedikit dan Karena yang main- dilaporkan. Terus mau dilaporin, Oh iya ya. karena kalau misalnya lo jadi, lo nggak menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye lo ke KPU, ya bisa dibatalkan, didiskualifikasi. Oh gitu. Iya. Bagus lah aturannya harus tegas. Ya kayak iyalah. Ya. Oh laporin ke KPU nggak ke partai laporan itu? Partai juga setiap ada kegiatan, kayak kemarin waktu itu kan ada acara apel siaga di GBK, kita diminta bawa 100 orang gitu kan, kita cari, udah gitu, abis itu kita bikin laporan kegiatan. Nah itu kemarin kan heboh tuh katanya pas pidato pas rame. Setelah yang pidato bubar katanya. Salah, Oh, enggak ya? urutannya nggak gitu. Oh berarti dulu baru pas. Berarti pas yang bubar. Gimana sih? Lebih salah lagi tuh jawaban saya. Enggak, ada, tetap nunggu, tetap. Rame kan soalnya itu di media kan, di sosmed gitu rame katanya pas gitu. Bener nggak sih? Enggak sih. Oh enggak, berarti salah tuh. Nah ini saatnya. Karena gue di situ. Iya. Karena gue di situ. Jujur loh, ini harus jujur loh. Jujur. Demi Allah. Ramenya Mungkin tuh. karena gue datang telat. Jadi gue Cari aman mungkin karena gue datang telat. Jadi gue gak lihat ramenya. Si Bayu ngomong rame dah aing mah. Kamari. Damane di luar. Enggak. Gue ngelihat gini, kan dari luar, dari Sudirman, dari Asia Afrika, terus yang area jogging, terus ke dalam, itu dari awal, dari acara hiburan sampai ke pidato politik itu rame. Makanya gue setelah acara, gue sama relawan gue tuh bikin operasi semut di sekitar GBK. Gue lihat di IG-nya Bayu tuh Dan operasi itu semut. terbukti sampahnya banyak. Jadi memang mungkin waktu sepi karena keluar lagi makan. Ya, Iya. bagus. Tapi itu pencitraan gak sih, Bay? Lu beres-beres gitu. Ya Biasanya kan lu pasti nggak lah. melakukan itu kan? Dah perlu atuh, ya nggak? Perlu kan? It. Kenapa jadi kayak Mustafa? Au. Ya pasti pencitraan dong. Iya dong. Nah Harus gini. akuin gitu ya. Keren. Ya tapi pencitraan yang maksudnya Positif. harus ada tujuannya, harus ada manfaatnya, dan harus konsisten. Karena gue memperjuangkan kesehatan, di mana Ya. ujungnya adalah lingkungan yang sehat, yang bersih. Jadi itu bagian dari program kerja gue. Oh, abis acara ini sampah pasti banyak. Ya udah, relawan bagian dari janji kita nih. Ya. Jadi kita harus wujudin. Makanya kalau nggak salah abis syuting ini, lu sama tim mau ke With The Fest ya, bebersih. Betul. Tiap ada acara Terus kok aja setiap acara anjir. naon anjing. Kesehatan nggak boleh ngerokok. Mana kan minta beliin rokok ke Bayu. Oke, pertanyaan kedua. Tebak di mana pertanyaan yang kedua? Di atas sudah. Anda turun dulu coba. Di bawah? Iya, coba Anda keluar dulu. Keluar, saya turun dari sini. Berdiri, ya. Coba. Saya turun, belum naik udah suruh turun. Waduh. Apakah ini gambaran? Wow! Sekarang lagi rame banget orang buka aib pasangannya demi viral. Lo sebagai caleg gimana tanggapan lo? Ada ya teman-teman ya. Dan ya kan banyak tuh sekarang buka-buka aib. Emang Bay. ada?
Iya. Banyak. Yang terbaru itu Siapa? yang heboh. Aduh. Iya beneran. Masa? Lagi viral di hari ini ya. Dulu. Enggak maksudnya kamu kan Iya, kenapa gini? Kenapa tiba? Oh iya. gitu, Bang. Iya. Ya. Lah iya. Iya. King King mah. Saiful Jamil bukan sekarang udah jadi Oh, ganti King. nama. Oh. Dulu kan Queen, sekarang King kan? Ya kan King kan sama M, Ember. sama-sama King. Ya sama-sama King maksudnya. Iya. Kalau emang King nyaan atau cowok beneran nggak perlu di label-label gitulah. Nggak, tapi emang banyak yang membuka aib pasangannya. Banyak. Iya. Oh, serius? Yang kemarin sempat viral juga ada seorang cewek yang datang ke podcastnya Om Deddy cerita dia itu suaminya selingkuh sama cowok. Nah, terus dia keliling podcast juga tuh cerita, iya suami saya gini. Nah, Ceritain lagi, Bu. cerita lagi. Tetangganya udah ceritain semuanya. Sekarang udah tahu semuanya. dan Buat itu kan apa sih? demi Buat kayak ya, Buat AdSense dia mah AdSense. Buat viral ya, Sen. Nggak tahu, Fenomena, makanya ini Bang. tanggapan Iya, lu. fenomena. Karena ini ada hubungannya dengan tujuan lu masuk partai, yaitu kesehatan. Ini kesehatan dalam berkeluarga. Wih. Disambung-sambungin. Enggak. Benar. Masuk kan, masuk. Mental keluar. Terutama lo keluarga dulu loh, keluarga dulu. kamu kenapa Ganti. seperti itu emang lagi bermasalah? keluarga Tidak, Reno, tidak. Keluarga saya baik-baik saja. Keluarga ya, keluarga besar. Kalau keluarga Kasihan lo. Sorry, Mang Jang. Pipiluan dan kawin gimana? Ini yang bermasalah. Oh iya Oh, tahu. oke itu mah, mah tahu, iyalah, iya. pasti. Ih, mantan bandar mah iyalah. Anjir, lo kok tahu dia mana? Gua beli di dia. Gimana, Bay? Iya. Itu fenomena di masyarakat, Bay. Kalau gue sih, gue ngelihatnya adalah gini. Kalau lagi Tapi potong dulu. Lu udah berkeluarga juga kan? Udah 2 kali loh. Mana kayak nanya kayak gak kenal aja sih anjir. Ya, emang lu pakai nanya-nanya. Punchline-nya kan itu sudah 2 kali dong. Selalu itu. Ya. Bintang 2. Iya. Tapi nggak ada di mix ya. Masa jabatannya beda. Iya. Ya, gue sih ngelihatnya kalau lo membuka aib pasangan kan sama aja buka aib lo sendiri gitu. Betul. Kalau gue sih ya silakan aja kalau mau buka aib pasangan lo cuman untuk ngejar viral. Cuman kan kalau di dunia personal branding itu kan di situ kan nanti ada anak lo, Iya. apalagi di digital ada keluarga Setuju. besar lo gitu ya. Nah, karena salah satu program yang lain nih, salah program gue selain kesehatan adalah pendidikan. Nah, masuk. Jadi pendidikan Ini kita nggak dibayar sama Nasdem ya? Enggak. Nggak ada. Enggak. Itu kan harus melibatkan tripatri, itu ada murid, ada anak ya. Ya. Ada orang tua, ada sekolah. Nah, gimana nanti kalau anak lo ke sekolah diomongin, bapak lo katanya begini gini. Oh Kasihan iya, anaknya. benar, setuju gua. Terus kalau di rumah juga orang tuanya nanti gimana di dunia kerjanya, di lingkungannya. Jadi ya menurut gue sih mau ngejar viral sih boleh-boleh aja, Tapi kalau misalnya alasan itu perempuan itu kayak mencari kayak keamanan dia dengan dia membuka aib di banyak orang tuh dia merasa aman gitu. Aman naon? Ya ketakutan sama suaminya. Kalau dia nggak ngebongkar itu, Takut apa? ya takut disiksa. Bisa jadi. emang ini disiksa. Ya Kalau enggak disiksa, ketakutan salah satu. Wah, iya. Wah, kirain Alona yang Iya, mengirim. Alona buat apa kesini kalau? Alona tuh Ayah nu tadi. Mangna ya, itu Alona. Mangna Alona. Ya, Alona. Nuhun, Mang. Turnuhun, Mang. Terima kasih. Tahu nggak ini siapa, Mang Jang? Siapa? Oktra. Bayu Oktra. Oktara. Ini kan Yang mana? yang Yang kerjanya sama kayak Anda. bukan Apa? yang pernah host Piala Dunia apa kan? Oh iya. Pernah. Bola. Bener. Tahun berapa? Oh, selila. Udah lama. 16 atau 18 harusnya. Iya, 70. Masih Pele ya yang bintangnya. Bang, gitu. Tebak umurnya berapa? 90. Oh, nggak salah. Jangan sembarangan. Ini dia dulu sempat ikut bangun Prambanan. Sempat ikut jadi kuli dia. Pas 23, 24, 25. Waduh, terlalu baik 26. Anda. Terlalu baik Anda. Aslinya berapa? 35. Yang bener. Oh. Tapi kelihatan 75 ya? Lahirnya. Wih, spesial nih. Ini baru. Uang rakyat nih. Bukan.
Tapi uang panas. Ada nasi kebuli tidak usah kita sebut ya, karena tidak sponsor atau Enggak, Oh, jangan. enggak. Tapi nih, Bang. Ini punya Bayu tapi ini. Iya, karena saya senang untuk mengingatkan kita bahwa kita harus saling menjaga persatuan kesatuan, jangan saling membuli. Waduh. Tapi Anda dengan membawa ini mengingatkan kami di dalam lapas, makanya begini dulu. Masa sih? Iya. Kalau ini mengingatkan saya waktu dulu zaman di pondok pesantren pencitraan lagi. Iya, Oh, pernah di pesantren? 3 tahun SMP. Iya. Oh, kilat. Enggak ada kilat-kilatnya kalau 3 tahun, setan. Enggak dong. Kilat juga ada 3 tahun tuh kilat. Apa Mas. kilat 3 tahun? 3 tahun tuh SMP doang. Beneran pesantren bukan 3 pesantren tahun. kilat. Tinggal di asrama. Oh, tinggal di asrama. Oh, SMP-nya di situ. Ya kayak gini. Masya Allah. Kayak gini makanya bareng-bareng Gokil. set miring gitu. Iya, makanya kena rabi kan. Rabies. Enggak tahu bukan kena Apa penyakit kulit? Penyakit Di kulit. pesantren dulu ada nggak dulu? penyakit Ada, kulit? Iya, namanya pasti. kalau itu istilahnya jarban, itu bahasa Arab, kudis. Kudis ya. Iya, iya. Skabis kalau di bahasa ilmiahnya skabis. Oh, kalau di dalam sana? Rabi. Rabi. Lu kena Ada kena. di bagian mana aja? Ada yang ini bekas mana ya? Ada di sini, terus di selangkangan. Semua kena. Ini gua di sini nih. Emang Tuh. lu mandi? Gua enggak kalau gua masuk ke pesantrennya justru. Jadi lumayan ada kurikulum pesantren yang baik di situ. Ada blok pesantren di dalam lapas itu, namanya. Bay. Bagus programnya ya. Alhamdulillah. Mau balik lagi? Enggak. Loh, kan nanya. Jadi kalau misalnya nih sekarang keluarga punya masalah apalagi dunia entertain ya, maksudnya orang-orang yang berkecimpung di situ bagusnya gimana nih? Ya kalau gua rasa sih diselesaikan baik-baik karena itu apalagi jejak digital kan agak susah dihapus ya. Kalau misalnya niatnya cuma ngejar viral, ya mungkin ada banyak cara lain selain membuka aib pasangan sendiri. Tapi kalaupun toh niatnya untuk melindungi diri sendiri gitu ya, ya banyak kan sekarang yang dipukulin sama suaminya terus masukin gitu video untuk mendapatkan perlindungan. Sebenarnya sih mungkin itu karena sudah keputusasaan si korban nggak mendapatkan tanggapan. Sebenarnya kalau ditanggapi dengan cepat oleh petugas misal dari kepolisian terus dari Komnas lalu ke tempat perlindungan perempuan atau anak, itu mungkin orang nggak perlu sampai viral seperti itu. Atau mungkin punya tujuan lain karena dia tahu nih kalau misalnya berita gua naik nih, gua bakal dapat duit dari sini. Bisa jadi. Emang bisa kayak gitu? Ya bisa Ya, lah. jadi diajak diundang kemana-mana kan. Oh, untuk cerita. Kayak si ibu-ibu You Break My Heart itu muncul mulu sekarang di Iya. pagi. Iya sih. Cuman you break my heart seperti Tapi dia malu soalnya anaknya dibully, kena bully. banyak stand up comedian di Indonesia susah bikin materi gak dipanggil-panggil, dia cuman you break my heart seperti rame. Ada juga dulu kan gitu kan waktu cerai pertama itu karena pengen viral cuman nggak viral ya. Karena ketutup. Makanya kalau cerai harus cari momentum. Dan cek dulu ke teman-teman artis ada yang mau rencana masalah nggak? Iya. Paling gampang adalah cek ke KUA ya. Iya, Siapa yang daftar di sana gitu. Kalau misalnya Kita juga gitu, Bay. Kita tuh sebenarnya waktu ketangkep tuh emang demi viral aja. Cuman nggak lama dari kita ada orang lain juga. sebenarnya nggak ada, tapi beritanya udah turun sendiri. Lebih sedih sih jatuhnya ya. Nggak, kalau kita sih permainan elit global lah. Saham aneh anjing. Jadi ketika kita tangkap tuh ada masalah besar gitu. Jadi dan lu mau nggak ini ya udahlah nggak apa-apa gue masuk gitu. Tapi gue waktu pertama kali gue ngeliat berita lo berdua, gue pikir tuh lo bohong-bohongan gimmick emang untuk cuman viral sih. Karena gue tahu lo berdua kan nggak gitu ya. Waduh, nggak gitu ya. Emang lu nggak nyadar pas kita satu manajemen? Maksud gue nggak bisa. Enggak, kalau gue mungkin iya. Kalau dia kan nggak mungkin dong. Kamu nggak tahu. Sesama pemakai nggak usah tuduh-tuduh ya. Enggak, gue maksudnya nggak gitu tuh nggak sebelak-belakan itu. Iya, Biasanya iya, diem-diem kan. Ya emang iya kan. Ya iya, lah kita udah diem-diem diketok. Pertanyaan ketiga. Oke. Ada, Ada di sini nih. di bawah gorengan Ribet banget nih podcast. Apa sih bacanya? Baca. Lu kan udah lama di dunia entertainment, kok materi kampanye di sosmed masih begitu banget sih? Why? Wah. Coba lihat. Ini ada yang Harusnya kan orang di entertainment teh kan materi nanti kekinian gitu, Bro. Oh. Orang kita lihat Ada di hiburan. di IG Sohib Bayu Oktara. Ah. Ya. Masih terlalu mainstream, Bro. Iya. Iya. Sayang, jin. Makanya gue butuh bantuan teman-teman kreatif sebenarnya. Untuk itu saya membuka ya, karena salah satu misi kampanye selain kesehatan pendidikan adalah pekerjaan. masuk nih. Jadi saya buat kesempatan buat teman-teman kreatif yang mau bergabung, mau kolaborasi,
ya untuk menjadi konten kreator punya ide-ide mungkin buat konten saya, hayu bagaimana konten yang kekinian, karena memang kalau lo terlalu ngejelimet dan terlalu kreatif juga orang naon sih gitu. Menjembatani antara visi misi. Ada orang waktu itu lo bikin podcast open BO, orang pentingnya Bayu Oktara. Wah, ini keren tuh. Interview orang. Tapi open BO kan Ya ininya udah jelek, lalu masuk untuk sesuatu yang baik tapi lewat kejelekan tuh jelek Lah banget. daripada lu udah masuk jadi caleg main slot, wadah. lebih jelek mana? Ini cuma nama lo. Iya. Emang main slot aja? Wadah. Main apa lagi tuh? Banyak. Ya kalau nggak main nonton. Iya. Dia ternyata bukan main slot tapi nonton replay orang main slot, ngapain dah? Kayak game nonton Mobile Legend. Tapi gua nggak apa-apa kalau ada ini caleg atau pejabat yang main slot, nonton bokep pada saat meeting. Tapi kerjanya bener. Mohon maaf, itu jelas-jelas di ruang dia harusnya kerja nontonnya. Di mana benernya? Anak sekolah aja dulu gitu, ada yang nggak merhatiin taunya ranking 1. Tapi disetrap kan pas nggak merhatiin? Iya di strap dulu tapi ranking 1. Tapi ranking 1 gimana coba? Dia anaknya guru. Itu kan di anaknya guru bisa jadi. Iya. Kamu mah udah nggak merhatiin ranking belakang lagi. Karena ibu saya dulu guru kebetulan. Tapi iya punten mamang, maksudnya bukan kita ngejelekin ini, tapi kita sebagai teman gitu. Iya. Anjir asa lebar Bayu teh kuduna Iya. gitu lebih. Soalnya gue tuh masih mencari bentuk sosialisasi, formula yang enak dicerna dan beda gitu ya. Gimana caranya? Makanya gue coba untuk bikin misalnya feednya di Instagram gitu, kita cari Instagram. Ini agak rapi gitu, beda. Terus memanfaatkan Reels, manfaatkan TikTok yang kekinian lah. Cuma memang untuk konten gue masih belajar nih. Soalnya ya karena kan semua zamannya algoritma. Gue juga agak prihatin sih kalau semua berdasarkan algoritma, insentif itu bisa dikasih ke cerita yang salah. Nah, gue nggak mau untuk mencari viral, cuma jadi algoritma gitu. Dan lu juga jangan terlalu dengar masukan dari dia sih, karena konten dia juga nggak ada yang bagus. Nggak apa-apa. Maling kan bukan tidak boleh nasihatin jangan nyolong. Iya. Jose Mourinho dan Sir Alex Ferguson tidak pernah menjadi pemain sepak bola hebat, tapi bisa melatih tim menjadi juara. Tapi kan pengalamannya tidak seperti Anda. Iya benar. Jose Mourinho tidak pernah tertangkap narkoba. Cuman perkara dia belum ketangkap doang, makanya mah mungkin iya. Wadah. Anda sudah menuduh. Di luar kan legal. Fans Jose nonton loh. Jose siapa? Jose Mustafa. Emang pelatih mana Dan Jose Mourinho itu? Lalu nanya gua. Kasih tahu Dan. Biliar kan? Nggak suka bola gua. Tapi karena mana itu dapil mana, Mang? 5 Dapil Jakarta Timur. Apa- Karena mana kan aja itu DPRD DKI. Jadi Keramat Jati, Jatinegara sama Duren Sawit. Oh, 3 itu apa kelurahan ya? 3 Kecamatan. kecamatan. Oh, kecamatan. 3 oke. kecamatan. Nah, gue lagi memetakan termasuk demografinya. Ternyata memang ya yang banyak di 3 kecamatan itu orang-orang yang itu ya punya kuota juga susah gitu loh. Jadi ya gue otomatis itu bukan hanya display tapi bentuk engagement dengan orang-orang di online, tapi kerja nyatanya ya langsung Langsung ke turun. bawah ya. Karena kebetulan dapil Manete emang bukan marketnya sosmed gitu ya. Iya, benar juga Jadi, sih Dan. makanya Iya bener, nggak ngaruh dia mau bikin konten apa. Yang penting kontennya itu yang ngena banget sama masyarakatnya. Iya. Nah apa dapilnya tadi? Yang paling lu concern ngelihat kekurangan di dapil itu apa sih? Kayak kesehatannya atau apa? Kan? Oh, gue pikir kecamatan mana yang paling kurang, itu namanya jebakan Batman. Emang ada yang paling Emang kurang? ada yang paling kurang. Kenapa lu membuka? Iya, kenapa malah membuat kita jadi punya pertanyaan? Kenapa Anda membuka itu? Enggak, tapi yang paling bermasalah sebenarnya adalah lapangan pekerjaan. Di Jakarta aja kan gue sering ngobrol, ketemu orang. Nah, ini gua potong dulu. Jadi konten tidak mempengaruhi karena kekurangan pekerjaan. Orang lebih mikirin kerjaan daripada kontennya dia. Tapi karena banyak orang gak kerja harusnya kan Bikin konten, nonton. orang nonton konten. Ya kalau kontennya bagusnya adalah loker, lowongan pekerjaan. Siapa tahu loh, Mang. Ternyata ide brilian. Itu bagus. Jadi kalau Mane teu lolos, Mane bisa ngelamar oge di ditu. Kan aya tinggal
Enggak, masalahnya ya sekarang literasi digital orang juga masih belum maksimal. Oh, Jadi ternyata makanya ya. salah satu yang harus gue lakuin adalah meningkatkan literasi digital. Dan ngomongin soal lapangan pekerjaan, permasalahan yang paling dibutuhin karena kayak di Jakarta aja 2022 itu jumlah pengangguran di Jakarta itu 8,5% dari penduduk. Kalau Itu di dapil maneh berapa? itu 400 ribuan di Jakarta. Katakanlah kalau di dapil gue ada 700 ribu orang gitu ya, 8%-nya coba sempol. Sekitar 60 ribuan. Iya. Anjing gancang aing kan. Gila. Iya. Judi slot. Ada manfaatnya Udah juga. masa dia ngitung-ngitung jago dia. Iya. 10 kali menang, 1 kali kalah. Oke, jangan pasang nih. Gitu. Jago. Jago dia. 60 ribu, banyak juga kan kalau gitu, banyak Nah, banget ya. Makanya itulah yang harus dipikirin. Karena di Indonesia sendiri kan Indonesia ya, kita bicara Indonesia, itu setiap tahun pemerintah tuh harus menyediakan 2 juta lapangan pekerjaan. 2 Setiap juta tahun? Setiap tahun. Karena lulusan yang SMA, lulusan yang kuliah, yang SMA nggak lanjut ke kampus, itu juga jumlahnya banyak. Enggak, ini 2 juta untuk seluruh Indonesia. Iya, kalau di Jakarta ya katakanlah misalnya 8%-nya gitu. Berarti 8%-nya. 800 setiap tahunnya masih ada aja pengangguran gitu ya. Kalau Itu misalnya namanya program itu struktur pengangguran terstruktur kalau bahasa ekonominya. Orang yang memang menganggur karena sudah fase hidupnya setelah selesai sekolah gitu. Ada juga yang belum selesai sekolah. Udah pasti nganggur tuh bro kalau belum selesai Lah sekolah. gimana kan, masa nyuruh orang kerja masih sekolah? Nggak lulus, Oh iya. nggak iya, lanjut iya. sekolah, Iya, iya, iya. Gara-gara tapi nggak bisa kerja, putus sekolah karena biaya dan segala macam. macam-macam alasannya, karena biaya, karena disuruh kerja. Alona mau kemana? Iya, Alona kemana? Alona Kemana? Alona. Ya pulang. Alona. Udah syutingnya, udah. Gila, udah nggak usah ngobrol lagi. Iya, Alona. Itu pulang. Kemana sih? Ya. Ntar apa besok tuh? Belum sejam kenal udah bohong ya. Ditunggu di Mangga Besar ya? Kenapa harus Mangga Besar? Tempat apa? Kenapa? Enggak, event-eventnya masih ada eventnya. Ada nih. event apa di Mangga Besar? Ada lah, udah Kita nggak mau sambil makan. Oh iya, Iya. ini mah. Nah, itu dari 60 ribu itu Ini pakai piring nggak? Apa gini aja? Gini hajar? aja. Oh iya. penganggurannya tuh kan karena apa? SDM-nya yang memang kurang Karena- gitu, tingkat pendidikannya kurang atau pertama skillnya, Hmm. kapasitasnya. Terus kedua memang lapangan pekerjaannya nggak tersedia. Karena kan sekarang lo bayangin aja untuk sektor-sektor formal gitu ya, untuk seorang misalnya customer service Ya. atau enggak untuk waiter, itu banyak perusahaan yang udah standarnya S1. Sementara yang Alona? Nah, sementara banyak juga orang-orang yang Belum nggak lulus S1. lulus Nggak sesuai requirement yang dibutuhkan sama Iya. dunia pekerjaan ya. Itu dia. Makanya kita perlu menggandeng banyak Instansi. instansi supaya menyediakan beasiswa. Oke. Karena sebenarnya mereka mau kuliah. Cuman Oh, tersendat dengan perbatasan, biaya gitu harus ya. kerja, harus nggak punya biaya. Ada yang kawin muda, ngurus anak. Terus kawin doang mah nggak apa-apa lah. Iya, masalahnya bunting. Nah itu. Hamil dan Jangan punya sampai anak. hamil ya teman-teman. Salah juga. Salah tidak dong. Tidak nikah dulu aja. Iya. Maksudnya jangan, saya tidak mau yang negatif-negatif. Tidak, nikah dulu lah, nikah dulu sama istri orang gitu. Salah, jangan salah. Anjir edan ya man. Ya. Ini gawat loh. Nah ini pemilih-pemilih lu nangis nggak lihat lu makan enak gitu? Di saat masih ada sekitar 60.000 orang di dapil lo yang belum bisa makan gini, Mam. Jadi males aja. Ini masih nasi kebulu jadi enak banget. Setan. Kalau Anda nonton ini terus Anda berada di dapilnya Bayu, kalau datang ke dapil Bayu, Mas minta nasi kebuli yang kayak kemarin di konten gitu. Nanti dibawain. Ya insya Allah. Aduh, gua jadi males makan nih. Kenapa sih? Bahan Mikirin bagus ya? ini dapil lu. Kirain bahan bagus. Bang bagus. Kok tahu? Coba dulu ya. Nanti teman-teman ikut makan juga ya. Makan ya teman-teman. Ya. Anjir. Tapi kalau untuk kesejahteraannya di dapil lu gimana, Bay?
ya masih banyak yang butuh perhatian. Karena mungkin ada yang kerja tapi kerjanya nggak sesuai dengan kebutuhan, penghasilannya masih jauh di bawah apa yang dibutuhin. Terus ada yang waktunya dia tersita, nggak ada waktu untuk keluarga dan anak. Jadi ya makanya kalau kita bisa memberikan skill supaya mereka bisa berkarya, itu akan membantu mereka untuk lebih maju dan lebih makmur. Coba ini sekalian gue baca ini ya, gue baca Sohib Bayu Oktara. Nah, apa aja poin perjuangannya nih? Terima depo Max Win. Kenapa jadi judi slot? Lu jangan menjatuhin ini dong. Banyak sampah sudah dipilah dari rumah. Akhirnya disatukan kembali oleh petugas yang tidak memahami apa alasannya. Halus puisi nak. Bukan. Oh, bukan puisi ini teh. Kirain puisi. Perlu sosialisasi efektif untuk Jakarta sadar kurangi, olah dan pilah sampah organik, anorganik, B3 dan residu. Oke. Oh, ini tentang sampah nih. Itu sebenarnya permasalahannya tuh dari masyarakatnya atau dari penyedia ininya? Wah, kalau sampah tuh ekosistemnya banyak banget, Ren. Iya. Dan jadi dari mulai di rumah kita nggak membiasakan diri memilah. Memilah ya. Iya. Udah gitu dari habit masyarakatnya juga kita orang-orang udah di luar mengolah sampah supaya jadi punya nilai tambah. Ya. Kita masih kampanye buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya juga ya. Jadi masih agak jauh. Nah, makanya edukasinya udah harus dimajuin lagi ke depan, bagaimana dari rumah tuh udah memilah sampah. Udah gitu petugas-petugas sampah yang dari kelurahan, dari RW, dari RT atau enggak yang swadaya Belum itu maksimal. kadang-kadang udah dipilah di rumah sampai di gerobak dicampur lagi. Iya lagi bener. Karena mereka nggak tahu kenapa harus dipisah. Oh, edukasi itu yang belum nyampe sama mereka. Iya, edukasi di rumah, edukasi petugas. Iya. Udah gitu begitu sampai di sana, sampai tempat pembuangan, itu kan ada yang diolah jadi pupuk gitu ya. Nah, di pupuknya itu dijual ke petani, bukan petani, ke tukang-tukang pohonan, tanaman gitu ya. Terus ada yang sampah-sampah kaleng itu dijualnya ke ada oknum juga. Iya, banyak sampah tuh banyak Apa? mafianya. Enggak, Dan maksudnya mafia, oknum apa? Mafia Kaleng. sampah. Oknum kaleng-kaleng semprotan nyamuk, itu Iya. kan B3 tuh. Iya. Itu dijual ke petugas dari oknum-oknum instansi tertentu Iya. yang dibeli, dibayar dengan murah, terus dijual ke Mahal. industri dengan harga mahal. Tengkulak Tadan. Jadi yang itu harusnya sudah dihancurkan, Harusnya bukan iya. didaur ulang ya, dihancurkan Iya. lah. Udah gitu juga sampah plastik yang harusnya bisa didaur ulang, akhirnya dijual ke oknum-oknum itu tadi, dan pengolahannya lama, akhirnya nggak jadi dan dijualnya ke tempat yang salah. Harusnya kan kalau misalnya dikasih edukasi, ini sampahnya bisa dijadiin ini, pabriknya di sini, terus lo bisa dapat nilai tambah. Nah, itu ekosistemnya akan punya nilai ekonomi gitu. Wah, terlalu luas ya permasalahannya. Sangat. Iya. Nah, makanya sekarang kan lagi dibikin gimana caranya pengolahan sampah di Jakarta supaya setelah misalnya dibakar, ini jadi masalah lagi nih. Karena begitu dibakar, dijadiin uap, ininya bisa didaur ulang, Iya. uapnya ini ngotorin udara. Oh iya. Nah, Nah, tapi ini lagi diolah gimana caranya supaya asapnya itu jadi air H2O. H2O ini nanti dipakai. alatnya untuk- sudah ada apa Ya, belum? Bong ya, bong. Enggak dong. Kan alat juga memfilter Ya udara. bong, namanya bong. Ya, tapi jangan ke situ terus, dasar sampah masyarakat. Bong itu apa sih, Kak? Waduh, bong itu apa? Entah kan anak Itu muda buat- dulu. buat Gimana kalau asapnya itu Iya, jadi enggak ke sel-sel koruptor masuknya? Oh iya, buat hukuman koruptor ada ruang chamber hukuman untuk koruptor Nah, gitu. lo tau nggak masalah korupsi ya, ternyata di Jakarta itu bukan masalah yang penting banget buat masyarakat. Oh ya? Kenapa? Karena nggak ada hubungannya sama gua. Korupsi, yang korupsi orang-orang itu, Iya. dan yang paling memprihatinkan adalah namanya juga politik udah biasa korupsi mah. Nah, ini yang harus dipikirin karena kita sudah terbiasa membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Betul. Anjir, iya quotes Oh iya. dari Orde Baru. Coba udah lagi ada. lagi. Lagi Pak, biar Oh, biar enak buat potongan. Lagi.
Jadi order lagi. Iya, jadi orang tuh kalau ngelihat orang politik korupsi gitu, udah biasa politik mah biasa Iya. kayak gitu. Nah itu karena kita terbiasa membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Padahal harusnya ya kita membiasakan yang benar. Kalau emang salah bilang salah. Ya. Nah, tapi kebiasaan itu yang memang terlalu lama terbiasa, jadi susah membiasakan lagi yang benar. Karena udah jadi Habit. iya kebiasaan. Kalau kata gue benar kata kalimat Bayu tadi, banyak politikus itu mengangkat isu yang jauh teuing gitu tah. Iya. Ke masyarakat teh. Jadi masa sih? Oh, Gitu. oh. Jadi seolah-olah jadi kayak janji politik doang. Lu yakin emang dengan janji lu ini? Enggak lah. Apa aja tadi, Mang? Mana? Pendidikan, kebersihan, kesehatan, Ini adalah programnya. Program Oke. kerjanya, misinya adalah kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Untuk Oh. apa sih? Ini kan misinya. Untuk mewujudkan visinya, pengennya. Ini bukan kampanye ya, tapi kita pengennya supaya semua pengen yang sama. Jakarta ini lebih maju, lebih makmur. Makmur tuh bisa macam-macam lah. Ya. Maneh tapi orang mikirnya, Mang, Maneh menjabat 5 tahun nih. Kenapa milih 3 gitu? 1 aja pekerjaan we gitu. Jadi fokus gitu, Mang. Karena semua saling berkaitan, no. Ya tapi paling enggak daripada 3 kan orangnya masih sebagai teman teh si Bayu mah sarua nih sama-sama lagi aja sama yang lain gitu. Menjabat singkat, loba ting nu rek diperjuangkeun gitu tah. Loh, maksudnya kan makanya gini. Makanya kita pengen sebagai legislatif maunya bukan cuma 5 tahun. Oh. Maunya menjabat lagi di pemilihan berikutnya. Makanya supaya dipilih 5 tahun ini harus dikawal. Harus dijagain. Bener nggak? Oh, Gua harus iya bener. buktiin. Iya. Biar ini bisa dipilih lagi. Tapi yakin 3 misi tadi dalam waktu 5 tahun itu bisa terkeuber gitu. Yang 3 itu sekarang udah gue jalanin, no. Tapi Oh. kalau bisa masuk ke politik, ototnya akan lebih gede. Iya, dijalankan belum berupa kebijakan gitu ya. Tapi Masih baru memang 5 dijalan. tahun tidak cukup untuk berubah itu, atau sedikitnya berubah lah. Harusnya sih, Anda pengen 9 tahun kan kayak lurah kan? waduh kayak kepala desa. Nanggung atuh kan 5 kali 2 10 dan kenapa 9 tahun? Iya. Mana emang Iya. kan emang bener kata Bayu. Ya kenapa yang emang lurah pengen mintanya 9 tahun ya? Dan sieta emang masa jabatanan 5 tahun sekali. Oh, beda ya udah. Naon Bayu teh bener kayak tadi bahwa nggak cuma 5 tahun kan pengen menjabat, makanya nanti Bayu sudah memproyeksikan anaknya untuk lanjut dinasti Salah. politik. Iya. Kenapa? Kan anaknya belum dong. Ya, tapi kan dinasti politik gitu. Belum. Bukan Tidak anak. sebunga anaknya seperti anak dong. Wadaw. Ya, Kan emang ada- bener ya kan? bener, Emang bener. bener loh. Bener apa? Saya salah, minta maaf kalau salah. Jangan anak lah, mantu paling enggak. Iya, ada di Sumatera ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ntar kita lanjut lagi dengan pertanyaan dan jawabannya. Mana nya? Di mana, no? Ada lagi. Anjir, di asbak. Dia kebuang itu Iya, pertanyaan. ini kan biar daur ulang. Oh, oke. Nah, ini. Jujur deh, lu bakar duit berapa biar menang pilek? Pilek. Tim kreatif kita pileknya pakai K. Ya. Ini harus jujur soalnya masyarakat menunggu itu. Iya. Gini, terus terang gue sampai sekarang belum tahu berapa jumlah pastinya yang harus Dikeluarkan. dikeluarkan. Cuma kan kita harus nyiapin biaya saksi Iya. yang untuk mengawal suara. Berapa TPS, Mang? Gimana? Target gue, Jumlah TPS. wah jumlah TPS Di dapil mana? Di dapil gue sampai ada 300.000. Buset. Tuh TPS. enggak, 60 ribuan. Jumlah TPS, bukan jumlah pemilih, Mang. jumlah pemilih. Tempat pemungutan suaranya. Iya. 60.000 6 ribuan apa 60 ribu? di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Dapil 5 itu 6.000. Yang gue kejar soalnya 500 sampai 700 Nah, kurang dong berarti. 500 sampai 700. TPS. Oh, di Dapil 5 T berarti 500 sampai 700 TPS. Yang buat gue aman, Heeh. gue harus mengamankan 500 sampai 700 TPS. Dan itu mungkin cuman 1/5 dari jumlah TPS yang ada Di Dapil 5 itu. di dapil. Nih, sorry, yang lu amanin tuh TPS-nya atau suaranya nih?
dari tiap TPS itu targetnya misalnya 30 suara. Nah, berarti kan gue harus menyediakan saksi 500 sampai 700 itu. Oh, karena daripada semua udah aja sesuai, maksudnya ada indikator minimum lah gitu. Iya. Jagain suara gue yang di sini, Ya. gitu kan. Satu kursi buat DPRD DKI dari Dapil 5 itu 30.000 suara. Oke. Jadi 30.000 suara. Batas aman tuh ya. Iya, batas aman. Itu suara partai dan suara caleg keseluruhan. Tapi mungkin biar aman gue cari 15.000. 15.000 suara itu kan ya harus disentuh ya. Iya. 15.000 orang. Bukan itu. dipaksa ya, tapi Bukan. disentuh kan. Disentuh di. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama ya. Sama-sama loh. Saya pilih yang lain ah. Enggak gitu. Tapi ya saksi itu 500 sampai 700 ya gue harus menyiapkan satu TPS 2 orang. Artinya Nah, itu biaya- yang lu bayar ya, kasih kayak honorarium lah gitu Iya, ya. itu biaya yang harus kasih honor mereka menjaga. Berapa sih satu orang kalau Gambarannya aja Iya, kan. Beda. cepet? Beda. Lebih. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 150, ada yang Kalau 100. kata- Yang Kalah satu cepet, kalah tinggi cepet. 175 lah, yang tinggi 175. Tergantung bisa jaga rahasia apa enggak. Iya. yang mau yang shiatsu apa mau yang tradisional? Enggak, misalnya 100.000 satu orang saksi. Di satu TPS satu saksi. 200.000 kali 500, 700. 200.000 kali 700, Ya, segitu. 140 juta. Kecil lah. Iya, itu kan saksi. Baru saksi dan. Iya, dan lo kan harus menyiapkan untuk bikin kegiatan buat Iya. media peraga. Oke. Misalnya satu RW itu ada 10 RT. Satu kelurahan itu ada 10 RW, itu udah 100 RT. Terus di tidak Dapil 5 itu ada 22 kelurahan. Berarti kan 2.200 RT. Iya, 2.200 RT. Satu RT paling enggak 2 bulan sekali bikin kegiatan. Ada makannya, ada minumnya, gitunya. Itu maksudnya lu harus kan sebagai caleg itu harus ngeluarin uang sendiri atau lu ada endorsement dari Sponsor gitu? Iya, Gila lo. masa? Apa nih? Ya, maksudnya ada suntikan dari partai kah atau Ya, dari dari partai enggak, karena kan partai gue kan emang tanpa mahar. Gue masuk ke situ kan gue nggak bayar apa-apa. masa Jadi sih? gua suruh- Dibayar kan pasti. Sampai sekarang belum. Iya, bentar ini juga pertanyaan nih mumpung ada Bayu gua kan. makan lah, Iya, gua Pak, Ya nggak apa-apa, ya lu makan aja. bari. Iya. Nggak mau. Wareg baru makan tadi. Ini Karena Bayu ini makan mumpung- terakhir Bayu makan enak setelah dia nyalek dia nggak akan makan ini. Masya Allah. Ya karena harusnya pemimpin makannya belakangan. Anjay. Tapi makan belakangan tapi restoran bintang 5. Yang paling mahal. Mumpung ada Bayu di sini dan kita kan banyak pertanyaan kayak oke, kita udah tahu lah slogan partai itu tanpa mahar pastilah. Semua partai itu pasti akan slogannya seperti itu. Nggak mungkin ada partai masuk ke kita bayar dong gitu. Kayak nggak mungkin ya. Pasti kan semua bilang tanpa mahar. Nah, tapi apakah partai itu ngasih dana, Mang, buat caleg-calegnya ini? Ini gue kasih nih 100 juta Dari buat suara, lu modal bikin baliho ke, bikin kaos gitu. Ada nggak sih? Sampai saat ini sih enggak ya. Oh. Sampai saat ini. Gue nggak tahu kalau pemilu-pemilu yang dulu ada. Kan katanya ada tuh. Gue juga nunggu. Sabar ya. Gua jujur. Kayaknya nggak akan ada sih. Makanya kayak tahun ini mah susah. Nah, tapi kalaupun memang nggak ada, menurut lu harusnya ada nggak? Ada dong harusnya, ya nggak sih? Nggak ada. Iya kan? Jadi banyak orang yang memang mau gitu. Ya, dan akhirnya dia tidak akan mencari lagi uang ketika dia terpilih. Jadinya bukan orang yang punya duit tapi nggak punya moral yang bisa Nah. menang. Karena semua disediain sama negara, sama partai. Iya. Dan itu biasa. Kan sekarang udah ada. Sekarang tuh partai yang masuk PT Parliamentary Threshold. itu ya proret itu ada dana dari pemerintah. Cuman Iya, memang dapat, mungkin nah. besarannya harusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Jadi si caleg-caleg ini nggak perlu nyari uang, nyari sponsor atau nggak mungkin Bermain-main jaga- nyari duit nggak legal gitu untuk modal kampanye gitu kan? duit nggak legal gimana nih maksudnya? Ya dari ini ada alih fungsi lahan yang harusnya hutan lindung jadi tambang misalnya. Anjing, ini untuk kasus korupsi terbanyak di Indonesia dan. Ya. Berarti kan, kalau itu misalnya ini masih terjadi ada kemungkinan sebenarnya dari
misal 100% caleg-caleg terpilih, bisa aja 80% tetap korupsi. Iya, logika aja. Kalau gitu nggak usah ada pemilihan di 2024. Enggak, bener gitu. Bang. Maksudnya Bukan gitu, justru bukan gitu. Eh. Justru makanya sekarang kalau dicerita Ali bin Abi Thalib, wah, aing teu asup, aing teu asup, aing teu Kenapa Anda bilang asup. Oh, tak tak. asup. Nggak, jadi Mana intinya jangan. adalah sekarang Sama sekarang framing. kalau kita tahu banyak orang-orang yang nggak beres di politik, yang orang beres masuk. Harusnya dengan tadi ya Iya. dikasih tapi negara tuh sekarang udah ngasih duit ini kan suara kan ke partai PT itu Iya, per ada. satu suara dia dapatkan di pemilu berapa rupiah gitu kan? Iya, tapi memang belum sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oh. Nah, kalau itu disesuaikan dengan kebutuhan, udah gitu mungkin semua partai bisa dapat dana dari pemerintah, harusnya caleg-caleg terbaik yang memang punya visi Iya. misi, punya ide gagasan itu yang bisa maju tanpa harus jadi membuat masyarakat utang suara. Karena kan kalau misalnya lu gua kasih ya 200.000 pilih gua ya, lu kan utang suara sama gua. Iya, benar, Kalau misalnya lo nggak pilih lu dosa. Yang dosa yang mana nih? Yang dosa yang mana nih? Dua-duanya. Enggak, karena gitu. Maksud gue, dan kalau udah pemerintah ngasih misalnya duit yang masuk akal, yang sesuai dengan rate lah istilahnya, jangan yang di Iya. bawah. Jadi negara bisa lebih keras lagi ke partai kalau dia macam-macam partainya gitu kan. Iya. Bisa diaudit partainya gitu. Kalau lu masih main-main nih, kan kita udah ngasih duit nih. Masa lu masih melanggar hukum gitu-gitu kan? Iya, itu dia. Makanya memang sekarang kan demokrasi kita namanya juga era keterbukaan ini kan sejak reformasi 98. Nah, makanya lagi belajar, masih menuju ke perbaikan, belum sempurna. Apalagi politik, ilmu manusia kan setiap hari, setiap detik kan selalu berubah, Iya. berkembang. Jadi terus disempurnain. Ya. Asal nggak balik lagi ke dulu, udah terbuka dibikin tertutup lagi. Aduh, pakai masker. Tapi walaupun kalah ya di MA ya. Iya, iya dong. Itu kan gosip-gosipnya yang di belakang layar kan juga bergerak tuh Oh, katanya. pasti. Untuk mendorong tertutup lagi. Enggak. Ini terakhir aja, terakhir. Tambahan kan jadi ganjil nih, ini mah dari Oh gua iya, langsung. iya. Kan lu udah tahu lu nggak dibiayain partai, lu harus ngeluarin duit sendiri. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Kenapa? Apa yang lu susah loh menggerakkan diri sendiri gitu dengan harus ngeluarin modal untuk memperbaiki bangsa ini gitu. Gini. Sorry, sebelum ngejawab tapi jangan pakai jawaban kayak gue merasa terpanggil melayani Indes tak asup eta. Tasup. Mau dipilih kurang. Da maneh ge kan KTP-na Depok anjing. Nya. Sama aja dong. Jadi bini gue tuh gini, sejak pandemi, sebelum pandemi sih sebenarnya punya mimpi, kita pindah yuk. Anak-anak nggak usah di Jakarta lagi, nggak usah di Indonesia lagi. Oke. Terus pas habis pandemi banyak kejadian apa segala macam, makin yakin, makin kencang. Pindah yuk. Kemana rencananya? Adalah Oh, sebuah negara. sebuah negara. Thailand ya pasti pengen. Iya. Kok tahu? Tapi semua di Thailand yang bisa. Oh, ada ya tuh. Banyak dah. Ada banyak Di iya. LA. Iya, LA. Sydney, Iya. Canberra. Iya, Aing iya. kemarin baru sore. Waduh. Bodoh amat. Bayar kontrakan Kenapa aja sih nggak susah. percaya, anjing? Kenapa sih pada nggak percaya kalau gue bisa semudah itu ke Sydney Apa? Kosan aja susah bayar lu. So Nggak Sydney, setelah so anjing Sydney. seminggu kosan orang ya. Aduh, lu Nggak tahu kebiasaan. bahas di mana ya Kalau tadi. udah project mah cash advance. Iya. Nggak, tapi ya itu ngajakin pindah. Cuman alasannya karena anak-anak nggak punya hidup yang sehat, berkualitas. Terus kita nggak punya waktu buat mereka. Terus udara juga nggak bersih. Udah gitu juga kesempatan mereka nanti dapat sekolah, punya wujud cita-citanya apa sebesar itu. Sementara kita udah kompetisinya global nih. Kita nggak sekompetisi sama orang yang ada di Jawa, tapi Iya, udah iya. sama seluruh dunia. Ini anak gue cewek semua kan, ada 3. Jadi dia ngajakin pindah. Cuman gue pikir ya, ini gue semua keluarga di Indonesia. Udah gitu gue kerja di Jakarta, klien tempat berkarya gue di sini. Terus udah enak di sini. Lo juga mungkin udah hampir seluruh Indonesia ngelihat banyak yang kita punya gitu. Iya. Gue ada kesempatan untuk, boleh nggak gue minta waktu sedikit aja, sebentar, untuk berbuat sesuatu walaupun sedikit, paling enggak ngebuktiin bahwa ini layak kok ditinggalin buat anak-anak kita semua gitu. Dalam rangka maneh teh pengen emang tetap di Jakarta aja gitu ya. Pengennya di Indonesia aja. Gitu. Jadi
Jadi setidaknya ketika misalnya amit-amit ya, Indonesia rusak, tapi setidaknya anak-anak lu bangga karena lu ada di situ untuk mencoba memperbaiki itu. Gue udah usaha karena gue nggak mau cuma meninggalkan uang, warisan uang atau kebanggaan, tapi gue pengen menciptakan dunia yang lebih baik buat dia. Kalau anak-anak gue misalnya bisa terbantu kan, harapannya anak-anak lain juga terbantukan, anjir. Kayak Tapi kampanye. akan kecewa tuh istri sama anak ketika Maneh akhirnya terpilih tapi Indonesia tetap rusak. Jadi Maneh melanjutkan kerusakan. Wadaw. Iya kan Maneh Jangan sudah dong. maksudnya sudah kecewa Tidak dong. tidak melanjutkan kerusakan, berusaha untuk memperbaiki tapi tetap rusak. Tapi itu milu beda. rusak. Milu rusak orang. Amit-amit ya, amit-amit. Coy. Itu maksudnya ya sistem nggak bisa bohong dan di dalam tuh kan udah maksudnya ya Iya. Tapi gue yakin sih, maksudnya ini banyak orang karena nggak peduli, banyak orang nggak mampu berkomunikasi dengan baik, banyak tekanan di sana sini, akhirnya ikutan. Nah kalau gue mudah-mudahan gue nggak tahu ya, gue nggak tahu besok kayak gimana. Janganlah Bay, jangan sampai ada berita tiba-tiba kita lihat Oh, janganlah. Ah, paling nikah lagi dia beritanya. Iya. Itu mungkin tapi itu mungkin kali itu. Oh, udah pernah. Oh, jangan lagi. Cukup dua. Tapi gue yakin sih kayak Bayu, Om Farhan, karena tahu kan secara Karena kita kenal secara personal. ya walaupun tidak banyak tapi tahu lah. Dari sorot matanya aja gue tahu. Wis, Tahu apa tuh? Tahu matanya minus kan. kacamata. Gue pernah waktu itu Dan, kita kan sempat ada project bareng, bikin kompetisi stand up tuh. Iya. Dia itulah pertama kali ngasih tahu gue teh pengen gini-gini, pengen nyalek gini-gini. Terus ada di meeting kita di Setia Budiwan yang kita berdua sama si Malah, lain Fikri. lain nu asisten mana? Arda. Sama si Arda gue gue ngomong ke dia Dan, Mang, kalau lu jadi, gue bilang, satu tanda di gua lu beneran berubah atau enggak ketika kalau lu jadi ntar lu tetap gampang nggak balas WhatsApp. Kalau lu udah nanti begitu jadi dia susah balas WhatsApp, guys, ya mau waduk. Iya bener. Kan gawena. Ya kan bener ya? Gue Tapi gawena kan padat pasti atuh naon. Ente. Pasti mana mah WhatsApp nginjem duit anjing. can tentu anjing. Udah bisa we mayar. Oh, sebelumnya minjem. Tapi emang belum pernah kejadian. Enggak, tapi bener loh, itu salah satu dari teman yang bilang, ya HP nih, ini secara kasar kita lihat aja, sekitar kita pasti ada HP. Kalau emang ada orang yang nggak bales, artinya bukan karena dia nggak megang HP. Tapi artinya memang dia sudah tidak menganggap penting orang itu. Nah, gue kenal Bayu, orang yang sangat mudah dihubungin. Tapi ketika dia nanti udah jadi DPR, kalau berubah, nah berarti... Oh, tadi lo nelfon gue ada nggak yang nggak diangkat? Nah, nggak ada. Oh itu tandanya berarti ya. antara Tandanya, kita. karena Oke. masih belum jadi. Iya. Untuk masyarakat juga ini nomor telepon Bayu ya. Jangan dong. Bayu thank you banget udah di sini Sama-sama, luar thank biasa, you. lu sukses. Kita Dan, masih no, belum maksud bisa. gue gini, siapapun yang lo pilih, kalau misalnya ada yang terbaik nih buat temen-temen, ini maksudnya kampanye ini ya gue kebetulan aja, nggak ada yang kebetulan sih, tapi emang gue ada di posisi itu. Tapi kalaupun gue nggak ada di situ, gue juga mau ajak teman-teman supaya yuk gunain hak pilih kita, pilih yang terbaik, pilih yang bener. Betul. Jangan cuman karena nerima 300.000 yang 3 hari habis, penyesalannya 5 tahun. Lo pilih yang terbaik, lo ikut gunain hak pilih lo supaya emang arah kita tuh bener gitu. Iya. Kalau enggak lo milih orang karena lo minta proposal lo dapat approval, besok-besok begitu jadi dia nggak akan datang lagi ke lo untuk wujudin janjinya. Iya. Jadi yuk kita kawal siapapun yang lo pilih sampai selesai 5 tahun, bukan cuma selesai pas pencoblosan. Berarti siap ketika ada yang bersuara sama lu ketika nggak setuju dengan apa yang lu lakuin nanti. Iya dong, harus gitu, harus dijagain, harus dikawal. Tapi kita sebagai masyarakat juga tolong caleg-calegnya jangan melanggar janji. Kita sudah pilih Anda, tapi Anda masih semena-mena. Saya bakar Anda. Nah, makanya jangan pilih dia lagi, pilih yang belum pernah. Biar nanti lihat ada artis jadi anggota legislatif main slot di ruang sidang. Terima kasih, makasih Bayu Oktara. Thank you. Thank you. Nuhun suksesnya. Ya, sukses. Mudah-mudahan juga. nanti kalaupun misalnya kita masih ada dan Bayu udah terpilih jadi anggota dewan, mampir lagi lah. Oh, Iya. ngapain?
Ya ngobrol-ngobrol sebagai antara rakyat dengan Iya wakil bener ya. rakyat. Iyalah. Jangan-jangan begitu di dalam beda lagi ya. Nah, Ada- eta. pengen tahu Ya, gua. kita sih udah punya proposal 3 lah. Wah, sadar. Kita mau nambah kamera, kita mau nambah kamera ya. iya. Sama lensa. Iya, iya. Tapi jangan dibajak. Oh enggak. Enggak lah. Ada yang jualnya aja bintang 2. Terima kasih. Aduh. Dadah.